Yasin ini hebat, tergantung niatnya. Jadi kalau dibuat kematian, Yasin bagus, akan diampuni dosanya oleh Allah yang mati. Ya, terus dipakai penglaris, oh jadi penglaris ini surat Yasin. Dipakai apa? Mau memulai bangun rumah, Yasin bagus. Pernikahan enggak apa-apa. Cuma orang awam ini kalau pernikahan baca Yasin disangka kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu, yaitu pengajian. Itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita menjadi pengunjung, penghuni surganya Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya, yaitu Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama menghadiri undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan sekaligus menunggu datangnya isyraq. Kita duduk mengkaji ilmu-ilmunya Allah sebagai bekal di dalam hidup kita, agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, sholat kita, zikir kita, duduknya kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kita berada di bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah masuk penjelasan bulan Sya'ban, bahwasanya banyak kejadian-kejadian di bulan Sya'ban, yaitu kemarin sudah kita jelaskan perpindahan kiblat. Pernah Islam ini, Rasulullah pernah sholat ngadep ke Masjid Baitul Maqdis, ke Palestina, selama kurang lebih 17 bulan. Kemudian tepatnya di bulan Sya'ban, kemudian Allah memerintahkan untuk balik arah, yaitu menghadap Ka'bah yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Kejadian yang kedua adalah karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, berupa turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Artinya satu ayat tersebut menunjukkan betapa tingginya pangkat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat, Allah yang punya dunia, malaikat makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan yang punya dunia ini bersolawat. Bagaimana dengan kita yang butuh Nabi Muhammad? Kita besok masuk surga hanya dua jalurnya. Rahmatnya Allah, kalau dapat rahmat dari Allah.
Orang yang datang ke pengajian ini dapat rahmatnya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, makanya orang yang datang pengajian besok pasti selamat di akhirat. Pasti selamat. Karena datang ke pengajian ini dapat menolong kita besok di akhirat. Jadi, makanya sering saya sampaikan, sampean khusyuk tidak khusyuk. Sampean gerundeng tidak gerundeng datang ke pengajian. Masang sandal pulang, dosanya disepuro oleh Allah. Insya Allah, ini hebatnya pengajian. Makanya sering saya katakan, orang yang tidak mau pengajian, sariawan. Nah, persis sariawan sudah. Sariawan kan dikasih sate, agepak. Beri tempong boleh, ada. Norok gigi namanya. Gitu ya. Nah ini seperti itu. Jadi seorang datang pengajian ini jadi selamatnya besok kita di akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah ya, istiqomah dalam. Yang kedua, datang ke orang yang di bulan Sya'ban menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana di bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat. Memperbanyak baca sholawat. Sholawat mian nengenang maghrib nengenang tasbih teku sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholawat naria Ustaz bagus. Sholawat naria sampean kalau hafal monggo baca. Sholawat tibil qulub yang sering sekarang viral bode lagu nara bagus. Ini kalau sampai hafal. Terus sholawat apa? Apa saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu sholawat rada panjang. Yang pendekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sependekan boleh ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pendekan lagi ada sallallahu ala Muhammad. Sependekan boleh beda cek macam. Itu terakhir sudah. Oke. Nah, itu macam-macam sholawat gantung. Karena orang baca sholawat hajatnya akan dikabul oleh Allah. Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus itu di bulan Sya'ban ya. Nah, maka kita besok butuh syafaatnya Nabi, rahmat dan syafaatnya Nabi. Orang yang besok pasti dapat syafaatnya Nabi selain datang pengajian, orang yang paling banyak baca sholawat. Makanya sholawat wajib kapan? Ketika sholat. Artinya orang sholat pasti baca sholawat. Nah, kapan lagi wajib baca sholawat? Ketika ada orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean wajib menjawab Allahumma sholli alaihi. Wajib jawab. Wajib. Kalau dengar Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Biasanya di tahlilan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Berapa kali disebut pemimpinnya? Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Itu harus. Sebab ada Daud ketika Idul Fitri tiba-tiba Rasulullah amin 3 kali. Di antaranya ditanya, "Kenapa saya kedatangan malaikat?" Malaikat nyuruh saya amin, malaikat berdoa. Di antaranya siapa orang yang dengar namanya Nabi Muhammad disebut tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah, tidak jawab Allahumma sholli alaihi, dakhalan nar, masukkan ke neraka ya Allah. Amin katanya Nabi ya Allah. Makanya sampean kalau dengar nama Nabi Muhammad jawab Allahumma sholli alaihi. Jangan lupa sudah. Capek tedung Muhammad sholli alaihi. Harus jawab. Wajib hukumnya menjawab nama Nabi sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi sholawat ini yang menyebabkan kita besok selamat. Ada orang yang mati banyak dosa. Tapi orang tersebut setiap hari sering baca sholawat tidak kurang dari 1000. Suatu ketika orang itu mati. Kemudian wajahnya hitam. Anaknya bingung. Malu. Betapa malunya. Wong orangnya bersih tiba-tiba hitam. Tiba-tiba ketika mau manggil orang untuk minta tolong, tiba-tiba ditutupi selimutnya, tahu-tahu setelah dibuka wajahnya putih bersih. Kenapa? Ternyata setelah diingat-ingat dia sewaktu hidupnya banyak membaca
sholawat. Didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini sampean harus banyak baca sholawat. Kemudian selanjutnya para jamaah di bulan Sya'ban pula ini ada kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Orang kafir di Mekah ini datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu memang utusan Allah, tunjukkan kepada saya kalau kamu bisa membelah bulan dijadikan dua, saya akan ikut kamu. Ini orang kafir. Itu kejadiannya di bulan Sya'ban. Namanya Nabi Muhammad, sholat dulu 2 rakaat, kemudian Nabi berdoa, langsung bulan itu jadi 2. Set, jadi 2. Coba kamu paling bisa mecah 2, coba disatukan lagi, doa lagi nih Muhammad, jadi 1 lagi. Dasar orang kafir, dasar orang yang memang tidak dapat hidayah. Apa katanya orang kafir? Sihir itu, sihir. Ya, ini menunjukkan apa? Orang kalau tidak dapat hidayah, walaupun benar, ya tetap salah. Tidak kira percaya. Makanya katanya Allah, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang yang tidak mendapatkan hidayah itu diumpamakan dikatakan bukan matanya yang buta tapi hatinya yang buta. Tahu sholat itu bagus tapi tidak sholat. Tahu Jumatan itu wajib tapi tidak Jumatan. Bukan mata yang buta, tahu itu. Tahu adzan itu, panggilan adzan. Tapi hatinya ditutup oleh Allah. Mata melek, tapi tidak tahu, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Itu katanya Allah, bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Jadi oleh ulama diibaratkan orang seperti itu seperti cukok gereng, ikan gerang. Ikan gerang gimana? Jadi sampean ngelihat ikan gerang matanya merem. Ayo. Tidak ada ikan gerang matanya merem. Kapinya mana gerang matanya melek. Tapi apa gerang itu melihat? Tidak ada. Jadi membuat orang tak dapat hidayah oleh ulama bukan saya ya. Itu diumpamakan seperti ambian sing ngucap. Ambian sing ngucap. Jadi membuat orang tak ada hidayah, ucap apa? Kenapa? Pak Takom. Gitu ya. Mun kalau ngocak nih kalau masuk TV nih kan. Ini sangka saya, ini masuk TV ini. Jadi sangka saya nanti. Kalau sampean ngobrang, bukan ustadz jamaahnya. Selamat. Gitu ya. Jadi seperti itu, gerang. Tuh, orang yang tidak dapat hidayah. Jadi orang kafir itu sudah ngelihat, itu ada Nabi Muhammad sudah. Nabi Muhammad, bulan itu pecah. Untung minta kepada Nabi Muhammad, umpama minta saya, Ustaz, coba bulan itu jadikan 2, melihat terang bulan. Tidak bisa. Kalau saya bulan, melihat terang bulan, parah, jadikan 2. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah bagaimana hebatnya Nabi bulan. Nah itu pernah disaksikan. Jadi bulan, pernah astronot ini ketika nyampe di bulan, Neil Armstrong itu ya, masuk Islam itu kan gara-gara ketika nyampe bulan itu ada bekas pecah. Jadi kayak lepean pecah jadi disambung lagi. Jadi ada bekasnya. Itu pernah bulan itu pecah. Itu disaksikan bukan hanya sahabat, oleh seluruh dunia yang hidup pada zamannya. Melihat bulan pernah jadi 2. Masya Allah, ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang melihat sendiri sahabat tidak percaya, tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hidayah ini mahal. Makanya sampean selalu alhamdulillah sampean bisa sholat, bisa kumpul ke pengajian. Ini hidayah. Hidayah, inayah. Inayah ini kekuatan untuk melaksanakan hidayah. Ini luar biasa, bersyukur alhamdulillah. Banyak saudara kita, tetangga kita tidak diberi hidayah, inayah oleh Allah, tapi saya sampean dipilih oleh Allah. Ini pilihan. Namanya pilihan, tidak kira banyak. Apa-apa kalau pilihan pasti sedikit.
Sampean matoron pau, nurunkan mangga. Mangga yang kalau turun semuanya, kalau dipilih yang super-super, kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit yang super itu. Super. Tapi kalau yang elek-elek, dedekan. Banyak. Tak kerpusen tinggalkan. Ya kalau nah gitu. Karena coba. Tapi pilihan itu dari 100 mangga katakanlah, pilihan yang super-super paling top 10 sudah. Super. Ya ini, dari sekian banyak masyarakat pilihan, ya ini. Dipilih oleh Allah. Sampean datang ke sini bukan karena rumahnya dekat, bukan. Sampean mampu datang ke masjid, ke pengajian ini bukan karena banyak uang, bukan. Banyak yang lebih banyak uang tapi tidak mampu datang ke sini. Bukan karena sehat. Banyak orang yang lebih sehat dari sampean tapi tidak mampu bangun dan datang ke tempat ini. Ini semua karena pilihan, dipilih hatinya oleh Allah. Nih kamu jalan, alhamdulillah Allah yang milih. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pilihan yang Allah tetapkan pagi ini mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah sehingga kita tetap menjadi manusia pilihan sampai hayat kita, sampai kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini berjamaah di bulan Sya'ban. Jadi pernah bulan jadi 2, tapi orang kafir tetap tidak beriman. Nah, ini makanya alhamdulillah di tempat ini ada masjid, ada pengajian, ini tahu sehingga ada sedikit-sedikit orang ini dapat hidayah yang tadinya tidak sholat, yang tadinya tidak pernah pengajian. Ini alhamdulillah dapat barokah dengan hadirnya masjid, dengan hadirnya pengajian, mampu menjadi lampu yang dulu gelap menjadi cahaya terang benderang sampai tembus kepada hati kita. Alhamdulillah. Terus pada bulan Sya'ban ini pula, besok tanggal 15 para jamaah, ini penanggalannya juga ada 2 ya. Ada malam Kamis, ada juga malam Jumat kalau tidak keliru, kalau menurut penanggalan. Jadi besok malam Sabtu Wage diliburkan maju ke, kalau kita ngambil malam Kamis, maju ke malam Kamis. Kalau kita malam Jumat, maju ke malam Jumat Sya'bannya. Yang jelas saya umumkan kurang seminggu nanti. Atau sepulang dari kita ziarah, kita umumkan Sya'bannya kapan. Kita ikut kepada guru saya ya, supaya bersama-sama. Gitu ya. Jadi Sya'bannya kapan dan di malam nisfu Sya'ban, kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban ini malam mustajab. Malam mustajab. Jadi saya ingin ngajak jenengan di malam mustajab untuk berkumpul berdoa bersama. Biasanya yang terjadi di masyarakat membaca surat Yasin 3 kali. Kenapa Yasin sih? Kok enggak surat yang lain? Karena Yasin ini surat yang pernah dibaca oleh Allah sebelum 2000 tahun sebelum Allah bikin langit dan bumi. Masya Allah. Yasin ini hebat, tergantung niatnya. Jadi kalau dibuat kematian, Yasin bagus, akan diampuni dosanya oleh Allah yang mati. Ya, terus dipakai penglaris. Oh, jadi penglaris ini surat Yasin. Dipakai apa? Mau memulai bangun rumah, Yasin. Bagus. Pernikahan apa-apa. Cuma orang awam ini kalau pernikahan baca Yasin disangka kematian. Padahal Yasin tergantung niat. Niatnya apa saja. Penglaris akan jadi penglaris. Bodoh orang tua, sakit, lama, tidak mati-mati, dibacakan Yasin, mati. Bahkan sampai ketawa lagi. Dibilang. Tapi, maka begini Pak. Ya saya contoh ini ya. Misalkan, contoh, ada orang tua, sakit 2 tahun, tidak bisa gerak. Nah, kita kan anak ini kasihan kan ya. Kasihan. Beda ya dengan orang yang anak tidak berbakti. Orang yang berbakti kan kasihan. Kasihan ya Allah, kasihan. Sampai lubang misalnya di punggungnya. Tidak balik-balik orang tuanya kencing di mana? Di tempat tidur. Kan bertahun-tahun. Bacakan Yasin. Tapi begini doanya. Ya Allah, barokahnya surat Yasin. Kalau memang hidup lebih bagus ya Allah, sehatkan, berikan obat ya Allah.
Kalau memang mati lebih bagus ya Allah, jangan siksa orang tua saya ya Allah. Jangan siksa. Gitu cara doa. Jadi apa katanya Allah sudah mati apa hidup. Tapi beda begini. Ada orang tua baca Yasin, ya Allah, matikan bapak saya ya Allah. Sawahnya banyak ini. Nah, beda ini. Jadi beda ya. Sama-sama baca Yasin tapi doanya beda. Beda. Jangan salah sampeyan. Banyak orang doanya sudah benar, malah orang tidak tahu ngomong, anak durhaka apa? Dibacakan Yasin supaya mati ya, nah gitu. Nah, itu beda, tergantung doanya. Beda tipis masalahnya ya, beda tipis. Makanya baca Yasin. Nah, minta apa? Karena mustajab malam nisfu Syaban, minta pertama minta panjang umur. Tidak ada ya, besok tidak ada sholat nisfu Syaban itu tidak ada ya. Di masyarakat itu banyak usolli sunatan nisfu Sya'ban, tidak ada. Yang ada suruh perbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Suruh sholat, suruh perbanyak sholat sunnah. Sholat sunat apa saja? Nah, sholat sunat yang ada di maghrib ke isya itu sholat sunnah awwabin namanya. Sholat sunnah yang ada antara maghrib ke isya itu namanya sholat sunnah awwabin. Jadi besok kita sholat sunnah awwabin besok. Gitu ya. Banyak di masyarakat sholat sunat nisfu Sya'ban. Gampangnya begini. Beli bensin di pom bensin. Bukan suruh beli pom bensin. Ya, kayak gitulah gampangnya. Suruh banyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, bukan suruh sholat nisfu Sya'ban. Di masyarakat sholat sunat nisfu Sya'ban, tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Sebagian besar ulama tidak ada. Sholat sunnah dan afdol itu sholat sunnahnya itu sendiri-sendiri. Boleh berjamaah tapi afdolan lebih bagus sholat sendiri-sendiri. Nanti kita praktek di malam nisfu Sya'ban, ngajinya bareng-bareng nah, ya, supaya kita tidak salah di dalam praktek pelaksanaan nisfu Sya'ban. Jadi doa pertama minta panjang umur, sehat walafiat, kuat ibadah. Jadi sering saya sampaikan minta panjang umur, kuat ibadah. Jangan minta panjang umur tok. Panjang umur tok 100 tahun tapi tidak ibadah, malah numpuk dosa. Panjang umur tambah tua, umur panjang tapi kuat ibadah. Semakin tua ibadah terus. Saya punya keluarga sudah linglung itu minta tuntun sholat. Istrinya yang nuntun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke situ Allah. Tidak mau berhenti sholat. Luar biasa ya, tak mampu kayaknya kita ini. Kita sakit gigi aja prei sholatnya. Itu sholat minta dituntun sholat. Wudhu di tempat tidurnya. Orangnya sudah kayak sadar, tak sadar. Kalau dia soal begini, kalau lupa, mau rukuk lupa, duduk itu. Allahu Akbar katanya istrinya, kata mbak perempuan. Allahu Akbar. Sampai sebetulnya nama Allah, cuman kode tok. Boleh, ya kan tidak sama sholatnya dengan kita. Orang sakit itu tidak sama sholatnya dengan kita yang sehat. Kalau kita yang sehat, sholat berdiri. Kalau orang sakit, sholat duduk tidak apa-apa. Sholat tidur tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu. Jangan disamakan dengan kita yang sehat. Ya. Nah, minta kuat, panjang umur, sehat. Kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban itu malaikat menulis orang-orang, namanya orang yang akan dicabut nyawanya mulai Sya'ban besok sampai Sya'ban tahun lagi. Jadi yang mau mati ditulis dulu namanya sama malaikat. Apa? Sudahmu. Kan tidak ada namanya sudahmu ya. Selamat sampean ini tahun ini. Gitu ya. Kalau saya sebut namanya sini jangan. Takut kena sungguhan ini. Ini malam nisfu Sya'ban ini mustajab, dilingkari namanya orang-orang yang akan dicabut nyawanya di Sya'ban, mulai Sya'ban.
Kayak kalau Sa'ban kemarin ditulis namanya, mulai Sa'ban kemarin sampai Sa'ban besok ditulis namanya. Makanya kita minta panjang umur. Kalau memang bisa digeser, geser gampangnya begitu. Kalau tidak bisa, ya Allah jadikan orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah ini apa, Bu? Husnul khotimah ini satu, yang jelas mau mati baca la ilaha illallah, jelas itu. Tapi bukan hanya itu, orang datang pengajian mati. Orang niat kerja, tapi niat kerja ya, niat kerja untuk ngasih nafkah kepada keluarga, mati. Itu husnul khotimah. Habis sholat jamaah, mati. Habis Jumatan, mati. Itu husnul khotimah. Tapi kalau dari habis shopping, tidak ada shopping. Makanya hati-hati shopping. Ya, shopping. Apalagi saya pernah punya teman ya di daerah sana di desa, pas doa ya. Saya pikir tidak hafal. Lama, sudah tengok-tengok. Katanya mati. Allah. Luar biasa ya. Ada dulu pas ngimami subuh. Ngimami sholat subuh. Pas sujud terakhir, mati. Allah. Mantap. Sujud, mati. Sholat subuh. Positif sudah itu. Bukan positif corona ya. Positif surga itu. Allah. Takutnya kita pas pegang botol, wah, mati ya. Aduh, berat ini. Aduh, berat. Pegang botol, kaku lah. Aduh, ngapok ke sini. Gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun ditahlili orang satu kabupaten, walaupun sarwah katanya, sarwah itu baca la ilaha illallah, berapa ribu, itu tidak bisa. Karena matinya dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir kepada Allah. Orang yang su'ul khotimah ini, yang matinya ya, orang yang lagi ngamuk sama orang tua, sama mertua, mati. Itu positif sudah, neraka. Walaupun tahlilan 1 juta manusia, tahlilan, baca Yasin 1 juta. Kalau dia mati dalam keadaan habis ngamuk, habis mendeliki orang tuanya, tidak bisa. Positif sudah itu. Positif neraka. Hati-hati. Ini saya sampaikan supaya sampean hati-hati. Habis ngamuk sama orang tua, habis ngamuk sama mertua, mati. Awas. Ibu-ibu habis ngamuk sama suami, mati. Awas, hati-hati. Nyelam di neraka sampean. Awas, hati-hati. Ini suami. Karena kuncinya surga itu bagi istri adalah suami. Kalau laki-laki ini tetap orang tua. Jadi kuncinya. Dan terus mati sul khotimah ini. Mati dalam keadaan tidak nyopo. Satru. Ini su'ul khotimah. Mati dalam keadaan satru. Dalam keadaan tidak nyopo sama saudaranya. Ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Awas, hati-hati. Lebih-lebih di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini bulan minta sepuro kepada masyarakat. Kepada manusia. Kalau kemarin bulan Rajab minta ampun kepada Allah. Kalau Sya'ban bulan minta maaf sama manusia. Besok Sya'ban kumpul harus salaman. Harus. Semua masyarakat di sini yang kumpul di tempat ini, saya wajibkan, saya lihat, harus salaman. Harus saling minta maaf. Saya tidak ingin masyarakat saya di tempat ini ada yang satru. Saya tidak ingin. Karena sampean besok akan tidak selamat. Saya tunggu nih, salaman. Awas loncat tangannya. Sungguhan sampean. Tak deleng sama. Coba lihat. Besok malam susah yang kumpul di sini akan saya lihat tangannya siapa yang loncat, tak pegang sama saya. Salaman. Temenan, lihat coba kalau buktikan besok. Niat saya menyelamatkan sampean. Sampean mau apa enggak saya selamatkan? Kan gitu. Kalau saya nyuruh elek jangan diikuti. Saya ngajak sampean, nyuruh sampean supaya selamat. Semua supaya sama-sama masuk surga. Kalau sampean enggak nurut sama saya, ya sudah, enggak ada paksaan. Silahkan. Gini bang, enggak, saya enggak nyuruh elek. Kalau nyuruh elek, jangan diikuti sampean. Jangan ikut saya sampean.
Jauhi saya sudah. Kalau perlu tidak usah disopo. Kalau saya nyuruh elek, misalkan curi pisang, tidak usah ikuti wis. Buat apa nyuri pisang datang terus ya? Gitu ya, cuman Pak Ahmad tidak pernah ngasih. Gitu ya. Pak domba lah. Suul khotimah itu ya, tidak nyopo. Terus apa lagi? Banyak ya. Judi mati, suul khotimah. Gitu ya. Nah, terus di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Sebab lagi kalau bulan Sya'ban tidak minta sepuro selain dosa, yang kedua puasanya sampean tidak diterima. Sampean puasa besok di bulan Ramadan dalam keadaan tidak minta sepuro kepada saudara, puasanya tidak diterima oleh Allah. Sampean cuma dapat lapar, dapat haus. Makanya lihat di Sukorejo, pondok-pondok kalau malam di Sya'ban itu kayak lebaran. Minta maaf, kayak lebaran. Kenapa? Takut membawa dosa, takut membawa kebencian, takut membawa dendam ke bulan yang suci. Bulan suci harus dimasuki oleh orang yang suci lahir batin. Gini. Nah, supaya kenapa kita banyak orang tarawihnya tidak sukses, puasanya tidak sukses, karena dia mau masuk Ramadan asal-asalan. Tidak dibersihkan dulu lahir batin. Kemarin Rajab tidak minta sepuro ke Allah. Sya'ban tidak minta sepuro kepada saudara tetangga. Tidak salaman. Ben wis ngenteni lebaran ae wis sekalian tanggung. Kan gitu banyak kan dina barak telasan samisan kali. Atau begini ya, isun sing tuwean ya. Lah ndi ono sing tuwean jaluk sepuro sing nom. Tanda masalah sadar tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Kalau orang dapat hidayah, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Orang dapat orang yang dikasihi oleh Allah itu tak ngelihat tua. Yang sadar, oh ya wis daripada isun masuk neraka, wis jaluk sepuro wis sepuro. Ada eleknya, tidak ada apesnya, tidak ada tak elek, tak coba orang yang jaluk sepuro duluan, tidak ada. Malah mulia di hadapan Allah, dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah ini di bulan Sya'ban. Kembali lagi. Kenapa baca Yasin yang nomor 2? Minta rizki yang banyak halal barokah. Ada riwayat siapa orang yang minta rezeki, akan rizkinya akan dicukupi sampai bulan Rajab bulan Sya'ban tahun lagi. 1 tahun akan dicukupi. Makanya minta rezeki ya. Ya itu rezeki. Baca Yasin lagi. Kemudian berdoa lagi kuat iman. Kenapa? Karena imannya kita ini naik turun. Kadang lagi pas banyak uang, semangat. Biasanya ada sasarong-sarong, kacangke. Gitu. Nah, itu ada. Kadang tak punya uang, semangat dia ibadah. Semangat ibadah. Wiridan. Pas dikobul, doanya dikobul, uang-uangnya banyak. Lecer terus. Tak sholat sudah. Biasanya duhur dia sudah adzan, banyak uang. Ada di mana gitu. Gitu ini. Ini Pak Sadili sudah banyak adzan di sini. Ini sudah saya lihat Pak Sadili ini adzan terus. Maghrib ada Isya. Saya titeni pokoknya. Makanya saya beli mic yang ada kabelnya ini. Khusus Pak Sadili. Gitu ya. Adzan terus bagus. Gitu ya. Jadi iman kita ini naik turun. Makanya kita minta buat ibadah ini, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca maghrib sama subuh. Ya Allah berikan kekuatan ya, beri kekuatan. Ketika untuk mengingat kamu, mengingat Allah gitu ya, dan selalu diberikan kekuatan untuk berbuat baik. Gitu ya, minta kepada Allah. Jangan, tidak ada ibadah kalau tidak diminta, tidak bisa. Harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan Sya'ban ini kita berdoa 3 kali. Berdoa 3 kali. Baca Yasin, kemudian doa. Kemudian baca Yasin lagi, doa. 3 macam doanya. Gitu. Nah ini para jamaah sekalian. Supaya kita ini selamat. Saya ingin besok rencana saya nisfu Sya'ban, karena ini malam mustajab ya. Malam mustajab 1 tahun sekali. Saya ingin
bahkan jam 2:30 ini mengadakan sholat tahajud bersama di sini. Saya ingin, tidak tahu besok apa dilaksanakan apa enggak. Saya ingin dilaksanakan setahun sepisan lah. Kalau ibu-ibu nginep, uang kamar di situ ada tuh. Nginep, misalkan takut bolang yang mau dekat pulang, 14 nginep di sini. Seperti Pak Ahmad tadi nginep di sini. Ibu-ibu di situ, waduh, senangnya rame satu malam. Lagi ingin barokah saya. Pondok ini disolati bapak-bapak, ibu-ibu tengah malam. Insya Allah, betapa barokahnya ini. Tempat disolati tahajud bersama-sama, insya Allah. Luar biasa. Saya ingin seperti itu. Malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, tempat ini masyarakat sholat bertahajud bersama. Allah tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu saya ingin gitu ya. Insyaallah saya umumkan ya. Saya kepengen betul, kertak saya di hati. Kepengen masjid ini disolati bersama-sama tengah malam setahun sepisan. Kalau kita ini maghrib ke isya kan sering. Mas subuh ya tiap Rabu tengah malam. Ini yang mustajab. Sudah tengah malam ini Allah sendiri yang turun. Pas di malam nisfu Sya'ban lagi. Yang tidak ada doa ditolak oleh Allah. Insyaallah. Ngajak barangkali dengan bersama-sama. Selain tempat ini barokah. Sampean hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat-hajat ini. Ayo kita minta bareng di tempat ini. Supaya sama-sama dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin itu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya, bisa melaksanakannya. Nah ini selanjutnya para jamaah sebelum saya tutup mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Oke, apa? Ya dengan doa dan dengan tidak membuat orang tua menangis. Dengan apa yang tidak disenangi, apa saja yang tidak disenangi oleh orang tua, itu sudah kerjakan. Tidak harus dengan uang orang tua. Ya. Pasti orang tua itu kan lebih tahu. Oh ini tidak mampu, tidak mungkin ngasih apa-apa. Minimal kita tidak membuat orang tua menangis. Itu sudah bagus. Kita sudah tidak ngasih uang, malah bikin nangis orang tua. Apanya mau diandalin? Sudah tidak pernah ngasih apa-apa ke orang tua. Bikin susah orang tua. Alamat itu sudah. Yang paling bahaya besok anak-anak kita pasti begitu besok. Pasti akan dibalas oleh Allah. Pasti. Pasti dibalas. Kata Nabi, birru abaukum tabirrukum abanaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Anakmu akan baik kepada kamu, katanya Nabi. Artinya kalau kita ini tidak pernah membahagiakan orang tua, besok anak kita ini akan bikin lebih ganas daripada kita kepada orang tua. Anak kita akan dibuat pembalasan oleh Allah. Akan dijadikan pembalasan oleh Allah yang lebih dahsyat. Kalau kita ini pernah ngusir orang tua, besok anak kita pasti pernah ngusir kita dengan cara yang lebih jahat. Dengan cara yang lebih ekstrim. Kalau kita mungkin membentak orang tua di rumah, mungkin besok anak kita membentak kita di depan orang banyak. Dengan cara mungkin dengan sambil dipukul, pasti begitu. Karena Nabi sudah ngomong begitu. Birru abaukum tabirrukum abanaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, baiklah kamu kepada orang tuamu. Niscaya anakmu akan baik kepadamu, katanya Nabi. Jadi kalau kita kepengen punya anak baik sama kita sekarang kepada orang tua harus baik. Harus baik. Tidak bisa, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Untuk berbuat baik kepada orang tua banyak macamnya. Kalau kita sugih, makannya tanggung. Tidak usah kerja, duduk sampean di sini. Kalau perlu tidak usah masak. Kalau tidak kuat, saya yang masak. Dikasih makan tiap waktu. Disiapkan nasinya oleh istrinya sampean. Yang suami, yang perempuan disiapkan nasinya untuk orang tua. Tentu tak harus pamit sama suami.
Gitu ya. Harus begitu. Ndak usah sampean ndak usah adang, ndak usah masak. Saya wis, sampean mau minta masak apa? Waduh, luar biasa itu. Saya pernah punya teman ya, bukan teman ya, salah satu jamaah pengajian. Sekarang sudah almarhum. Saya main. Dia itu orang tuanya tuh mau buka jendela, dipegang tangannya. Cuma mau buka jendela. Mak, jangan. Mak, saya anaknya suruh. Allah. Cuma mau buka jendela. Mak, saya anaknya, Mak. Suruh panggil. Allah karim. Sugih orang, makanya disugihkan. Ternyata jimatnya orang tuanya dijadikan raja di rumahnya. Insya Allah. Suatu ketika pengen bakso. Orang tuanya pengen bakso. Nyuruh cucunya. Cucunya ditanya, mau mana? Mau beli bakso. Sama kamu ingin? Mbah. Sini. Mbahmu tanggung jawab saya. Yang wajib saya, Leh. Mana, Leh? Allah. Luar biasa ya. Makanya sugih hidupnya. Karena orang tuanya dimuliakan. Lihat, gimana ceritanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, bagaimana? Digendong orang tuanya ke Mekah Madinah. Digendong dari Yaman ke Mekah Madinah, gendong orang tuanya. Naik haji. Emaknya minta naik haji, tidak punya uang, digendong. Saya sampean sakit, jedingnya tidak kuat. Ini naik haji. Yang lain naik onta dulu, udah ada usaha. Naik onta dulu. Dia jalan kaki, gendong orang tuanya. Bayangkan. Nah, ini pelajaran apa? Ketika tanya kepada Ibnu Umar, tidak keliru pada waktu itu. Sayyidina Umar, saya sudah gendong orang tua. Apakah sudah selesai balasan? Apa cukup balasan saya kepada orang tua? Apa kata jawab beliau? Kamu gendong dari rumahmu di Yaman sampai Mekah, Madinah, pulang lagi, belum cukup nebus hentakannya, sakitnya orang tua ketika mengeluarkan kamu. Belum cukup. Bagaimana dengan kita yang tak pernah menggendong orang tua? Bagaimana dengan kita yang tidak membahagiakan orang tua? Aduh. Ini kita mau mengharap surga. Jauh. Itu ya. Nah ini luar biasa ya orang tua. Makanya ayo orang tua muliakan orang tuamu yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, kirimi doa. Kirimi sedekah. Kalau punya uang Jumat, kirimi sedekah orang tua. Tiap Jumat niati sedekah untuk almarhum. Diam habisnya maghrib itu, diam panggil namanya. Siapa namanya emak, siapa namanya pak, siapa namanya mbah, nenek, panggil namanya. Sebut, ampuni dosanya ya Allah. Terangkan kuburannya ya Allah. Al-Fatihah. Sudah selesai. Hebat. Kita Fatihah satu kali aja tidak mampu. Apalagi nengok kuburannya. Nih, kirim doa saja satu kali. Tidak mampu. Apalagi nengok kuburannya. Gitu ya. Sedekahi. Yang punya rezeki, sedekahi orang tua itu. Berapa mampunya sampean? Kalau Jumatan tuh nyangu. 5.000 tak, 10.000 tak punyanya sampean berapa? Ya punya 50.000. Punya 100.000, 100.000. Jumat tuh, kotaknya masjid itu taruh. Niati dalam hati, ya Allah ampuni dosanya emak, ya Allah. Barokahnya sedekah ini, ampuni ya Allah ibu saya. Ampuni emak saya, ya Allah. Taruh. Yang masih hidup punya 50.000, kasih itu orang tua. Insyaallah. Akan ada ulama,
Ada guru pernah ngomong, tempat tidurnya kita ini lebih bagus dari orang tua ini, kita termasuk durhaka. Tempat tidurnya kita lebih bagus dari tempat tidurnya orang tua, kita ini termasuk durhaka. Allah. Begini. Mudah-mudahan kita mampu memuliakan orang tua, memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua, supaya kita juga menjadi orang yang mulia dunia akhirat.